Halo guys, welcome back to Mr. Dare Activity. Sekarang gue mau bacain inti dari buku lagi ya. Kita bakal ngerangkum buku lagi. Judul bukunya sekarang adalah Aksi Massa karya Tan Malaka. Buat yang belum kenal gue, boleh banget tanya-tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel gue supaya gue lebih semangat bikin konten-konten selanjutnya. Dan jika ada kekurangan, tolong kritik aja di kolom komentar. Gue terima setiap kritik selama itu membangun ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Aksi massa karya Tan Malaka. Di antara deru demonstrasi, di antara rakyat yang lapar, pemimpin yang ragu, Tan Malaka menulis sebuah buku yang mengguncang dasar kekuasaan kolonial. Bukunya ini berjudul Aksi Massa, ditulis tahun 1926 di tengah bayang-bayang pemberontakan dan represi. Tapi bukan sekedar seruan untuk melawan. Buku ini adalah peta jalannya reformasi rakyat, peta untuk revolusi perubahan. Bab 1. Suara dari bawah. Tan Malaka memulai sesuatu pertanyaan sederhana. Siapa yang sesungguhnya menggerakkan sejarah? Bukan raja, bukan pejabat, bukan orang pintar, tapi rakyat. Tan Malaka menulis sebuah kata. Aksi massa adalah kekuatan sejati dari perubahan. Ia menolak pandangan bahwa rakyat harus menunggu perintah besar, perintah dari pemimpin. Bagi dia, rakyat bisa harus bergerak sendiri, asal rakyatnya sadar akan kekuatannya. Lanjut bab 2. Di bab 2, kelahiran kesadaran, Tan Malaka menjelaskan, revolusi tidak lahir dari amarah, bukan amarah semata. Ia lahir dari kesadaran kolektif. Kesadaran bahwa penderitaan mereka punya sebab. Dan sebab itu bukan takdir, tapi sistem. Selama rakyat belum sadar, selama itu pula penjajahan akan terus hidup. Maka tugas pertama revolusi bukan semangat saja, bukan hanya mengangkat senjata saja, tapi mendidik rakyat untuk berpikir. Bab 3. Organisasi disiplin. Rakyat yang sadar harus bersatu. Dan kesatuan itu butuh wadah. Entah organisasi, serikat, atau federasi. Tan Malaka menulis, tanpa organisasi, semangat massa akan seperti ombak, besar tapi cepat hilang. Disiplin adalah senjata paling tajam dalam perjuangan. Organisasi rakyat menurutnya harus dibangun di atas kejujuran, persamaan, dan pengorbanan. Strategi revolusi tidak bicara mimpi, tapi ia bicara tentang langkah-langkah. Setiap revolusi katanya harus tahu kapan harus maju dan kapan harus bertahan.
Ia memperingatkan bahwa aksi buta berlawanan tanpa arah hanya akan menumpahkan darah tanpa hasil. Revolusi tanpa strategi hanya akan menjadi kerusuhan, ujar Tan Malaka. Bagitan keberanian harus diimbangi dengan perhitungan. Kemenangan adalah hasil antara semangat dan pikiran. Bab 5. Peran kaum intelektual. Tan Malaka tidak menolak kaum intelektual, tetapi ia memberi peringatan keras. Jangan jadi menara gading. Kata Tan Malaka, intelektual sejati adalah yang belajar dari rakyat dan kembali mengajarkan pada rakyat. Ia menuntut kaum pelajar turun ke jalan, berdiri di tengah rakyat, bukan duduk di atas podium kekuasaan. Bab 6. Kolonialisme dan kebangkitan Asia. Tan Malaka melihat Indonesia bukan sendirian. Ia memandang kebangkitan Asia sebagai satu gelombang besar. India, Cina, Filipina, semua sedang mencari jalan keluar dari belenggu kolonialisme. Bila Asia sadar, Barat akan gentar, ujar Tan Malaka. Ia membayangkan solidaritas lintas bangsa, sebuah front anti penjajahan global. Bab 7. Moralitas revolusi. Tan menulis dengan hati yang ia tahu revolusi bukan hanya urusan senjata, tapi juga moral. Revolusi tanpa moral melahirkan tirani baru. Ia menentang kekerasan tanpa tujuan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan harus selalu diawasi. Moral pejuang katanya adalah batas antara pembebas dan penindas. Bab 8. Bab 8. Kemenangan atau kematian. Di akhir bukunya, Tan Malaka menegaskan suatu hal, bahwa rakyat tidak punya pilihan selain berjuang. Lebih baik mati melawan daripada hidup dijajah. Ia tahu perjuangan akan panjang, dan mungkin ia sendiri tak akan melihat hasilnya. Ia tahu akan perjalanan panjang, dan mungkin ia sendiri tak akan melihat hasilnya. Tapi Tan Malaka percaya, rakyat yang sadar tidak bisa dikalahkan. Sebagai penutup, aksi massa ini bukan buku agitasi, tapi buku kesadaran. Ia mengajarkan bahwa revolusi sejati dimulai dari pikiran, dilanjutkan oleh persatuan, dan dijaga oleh moral. Tan Malaka tidak sekedar menyuarakan perlawanan. Ia memberikan panduan berpikir bagi rakyat yang memimpin dirinya sendiri. Dan selama rakyat masih mau berpikir dan bersatu, tidak ada yang pernah selesai.